mendengarkan cerita sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau ajak adik-adik, teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama dan kita akan memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi adik-adik. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita nyanyi sekali lagi. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Firman Mintalah. Pada anak yang minta, pada anak yang minta. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu melalui channel YouTube Cerita Sekolah Minggu. Kakak guru berharap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semuanya sudah bangun, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu. Terus sudah mandi, udah pakai baju yang cantik, dan juga udah pakai baju yang ganteng. Terus sudah sarapan, habis itu siap deh ngikuti cerita sekolah minggu. Oh iya adik-adik, sebelum kakak guru bercerita sama adik-adik semuanya, kakak guru akan masuk ke dalam rumah dulu ya. Karena sekarang ini kakak guru lagi ada di luar, kakak guru lagi di pinggir jalan. Jadi, selain kakak guru berjalan-jalan untuk menghirup udara yang segar, kakak guru juga lagi melihat-lihat kendaraan di jalan raya adik-adik. Tapi jalan rayanya sepi adik-adik. Kenapa sepi ya jalan rayanya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang bisik-bisik. Ada yang bilang, saya juga nggak tahu kakak guru. Hehehe. Biar kakak guru kasih tahu ya, kenapa sih kok jalannya sepi? Jalannya sepi karena pemerintah kita di Indonesia adik-adik sedang memberlakukan yang namanya PPKM. PPKM itu bukan makanan adik-adik, bukan nasi goreng,
bukan ayam goreng, dan juga bukan telur goreng adik-adik. Hehehehe. PPKM itu adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena banyaknya orang-orang di Indonesia ini yang terpapar oleh virus corona adik-adik, makanya pemerintah kita di Indonesia memberlakukan yang namanya PPKM untuk memutus mata rantai virus corona. Makanya adik-adik semua yang di rumah harus selalu berhati-hati ya, dan berjaga-jaga supaya kita tidak terpapar oleh virus corona ini. Sekarang kakak guru masuk ke dalam rumah dulu ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak guru sudah berganti pakaian karena baju kakak guru tadi yang dipakai jalan-jalan keliling itu dilepas dan diganti yang baru, karena kakak guru harus menjaga kesehatan, apalagi di musim corona adik-adik ya. Pakaian kita harus selalu bersih. Nah adik-adik, cerita sekolah minggu yang kakak guru mau sampaikan hari ini, kakak guru akan bercerita tentang seorang perwira yang terpandang sekali, tetapi dia mengalami sakit adik-adik. Kira-kira sakit apa ya Panglima ini adik-adik? Kita akan baca ya firman Tuhannya, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Kakak guru akan membacakan buat kita semuanya. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Penyakit kusta itu seperti apa ya adik-adik? Jadi adik-adik, penyakit kusta itu adalah penyakit kulit, tapi bukan seperti penyakit kayak panu atau kudis, bukan seperti itu ya adik-adik. Penyakit kusta ini lebih parah dari panu dan lebih parah dari kudis adik-adik. Nah adik-adik, penyakit kusta yang kakak guru tahu adalah penyakit kulit yang sangat parah sekali. Saking parahnya badan kita bisa habis dimakan oleh penyakit kusta itu adik-adik. Gatal-gatal badan karena penyakit kusta itu menyebar ke seluruh badan kita adik-adik. Makanya penyakit kusta ini disebut juga adalah penyakit yang menular adik-adik. Wah, seperti virus corona ya adik-adik. Iya adik-adik, jadi penyakit kusta ini ada miripnya dengan virus corona. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang memiliki penyakit kusta itu akan diungsikan. Apa itu diungsikan? Jadi orang yang kena penyakit kusta akan ditaruh di tempat yang jauh dari kerumunan orang banyak atau dari tengah-tengah keluarga. Jadi orang yang punya penyakit kusta ini seperti orang yang terpapar virus corona adik-adik. Jadi harus diisolasi mandiri. Jadi orang yang terpapar virus corona harus ditempatkan di tempatnya sendiri, berbeda dengan orang yang sehat, supaya tidak menulari sama yang lainnya atau tidak menularkan virus coronanya atau penyakit kustanya kepada keluarganya. Nah, adik-adik, yang dialami oleh Bapak Naaman ini adalah penyakit kusta. Dan Bapak Naaman ini sudah sangat putus asa mencari pertolongan.
Tetapi puji Tuhan adik-adik, di negeri Aram ada seorang gadis kecil yang diambil dari keluarganya di Israel, dan dia bekerja kepada Naaman. Jadi Naaman ini adalah majikannya. Gadis ini berkata kepada majikannya yang perempuan atau istrinya Bapak Naaman. Gadis ini berkata bahwa Bapak Naaman bisa disembuhkan apabila dia pergi menemui seorang nabi yang ada di Samaria. Setelah Bapak Naaman mendengar tentang kabar itu, dia langsung berangkat dan menemui seorang nabi yang ada di Samaria. Nama nabi itu adalah Nabi Elisa. Dan pada waktu Naaman sampai kepada nabi itu, Nabi Elisa berkata kepada hambanya untuk menyuruh Naaman untuk pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, dan ia akan sembuh. Tetapi Naaman sempat marah adik-adik, karena Naaman berharap supaya Nabi Elisa sendiri yang datang menjumpainya dan menumpangkan tangan pada penyakitnya, pada tubuhnya, supaya penyakitnya itu sembuh. Tetapi Nabi Elisa tidak datang, dan Naaman juga menolak untuk pergi mandi ke sungai Yordan. Tetapi hamba-hambanya berkata, "Jikalau nabi itu menyuruhmu melakukan sesuatu yang sulit pun, kamu pasti mau melakukannya. Jadi, mengapa kamu tidak mau melakukan hal yang mudah ini?" Setelah dia mendengar perkataan hamba-hambanya, akhirnya Naaman tergerak hatinya untuk mengikuti apa yang dikatakan hamba-hambanya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Lalu akhirnya Naaman pergi mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, dan firman Tuhan berkata, Naaman menjadi sembuh, Naaman menjadi sehat. Bahkan Alkitab bilang kulitnya menjadi sehat seperti kulit seorang anak kecil. Wow, adik-adik tahu kan kulit seorang anak kecil? Kulitnya itu lembut, kulitnya itu halus, dan kulitnya itu mulus. Kakak guru mau juga dong kulitnya seperti kulit bayi gitu. Hehehe. Nah, yang terakhir adik-adik, apa yang dikatakan oleh Bapak Naaman? Bapak Naaman akhirnya berkata, dia mengakui dan dia berkata seperti ini, "Sekarang aku tahu bahwa tidak ada Allah selain Allah Israel. Aku hanya mau menyembah kepadanya." Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar cerita dari Bapak Naaman yang sudah disembuhkan, dipulihkan dari penyakit kustanya yang sangat mengerikan itu, penyakit kustanya yang bisa menularkan kepada orang lain. Nah, saat ini kakak guru mau mengajak kita untuk berdoa juga kepada Tuhan buat bangsa kita saat ini yang masih dilanda oleh virus corona. Mari kita mau berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, Tuhan pulihkan daerah kita, bahkan Tuhan sembuhkan orang-orang yang sudah terpapar oleh virus corona, supaya mereka juga diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati melalui apa yang dialami oleh Bapak Naaman, mengalami sakit kusta, tetapi Tuhan Engkau menyembuhkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang masih dilanda oleh virus corona dan begitu banyak korban jiwa oleh karena pandemi.
Tuhan, kasihani bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan, bangsa kami ada di dalam hati Tuhan, bangsa kami ada di dalam pikiran Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang terkena virus corona, mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Para dokter, para perawat yang menangani mereka, yang merawat mereka, Tuhan juga beri kesehatan kepada mereka. Tuhan juga beri kekuatan kepada mereka. Bahkan Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Tuhan senantiasa menjagai, melindungi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.